Sejarah Pesisir Selatan. Pesisir Selatan adalah suatu kabupaten kota di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki lapang wilayah 5.749,8 km bujur sangkar dan populasi kurang lebih 420 jiwa dengan ibu kotanya ialah Painan. Nama pesisir selatan berasal dari kawasan ini pada masa penjajahan Belanda, Afdeling Zuid-Beneden-Landen, atau dataran rendah Ronde Selatan. Ketika itu, pada tahun 1903, wilayah Bandar 10 Indrapura dan Kerinci menjadi Afdeling yang dipimpin asisten residen yang bermarkas di Indrapura sebagai pusat pemerintahan. Melewati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, kawasan ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci atau disebut dengan PSK. Tahun 1957, dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berganti menjadi Pesisir Selatan saja. Jauh di masa silam, wilayah pesisir selatan adalah kawasan sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa, dataran rendah dan bebukitan yang belum berpenghuni. Kalau mempunyai penghuni, banyaknya sangat sedikit dan akbar probabilitas mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang rupit pelarian dari kawasan Sungai Pagu, Muara Labuh dan sekitarnya. Dipercaya sebelum 100 tahun 15, di mana pada era ini banyak terjadi ekspansi dan migrasi dari warga Dare atau Luhak dan Tigo ke beragam kawasan yang disebut rantau. Diduga kuat wilayah pesisir selatan, Tarusan, Bayang, dan Bandar 10 sudah ditinggali oleh warga dari Indrapura karena kerajaan Teluk Air Pura sudah eksis semenjak 100 tahun 8 Masehi. Sementara kerajaan Sungai Pagu baru berdiri pada 100 tahun 16 Masehi. Begitu pula kerajaan Pagaruyung yang baru berdiri pada 100 tahun 14. Ada 3 wilayah yang eksis pada masa itu. Wilayah yang pertama Tarusan, Bayang, dan 4 Jurai. Wilayah kedua yaitunya disebut dengan Bandar 10, Batang Kapas, Sutra, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti. Kemudian wilayah yang ketiga yang eksis pada masa itu adalah Renah Indojati, yaitunya Indrapura, Tapan, dan Lunang Silaut. Nenek moyang Koto 11 Tarusan umumnya berasal dari Nagari Gugu atau dalam wilayah Kubang Tigo Baleh, kota Solok sekarang. Dan sebagian kecil adalah ekspansi dari orang Bayang. Nenek moyang Bayang dan 7 dan Koto dan Salapan atau Bayang Utara berasal dari 3 nagari di Kubang Tigo Baleh atau Solok sekarang, yaitu Muaropaneh, Kinari, dan Koto Anau. Nenek moyang 4 Jurai atau daerah Lumpo, Sago, Salido, dan Painan. Sebagian adalah ekspansi dari Bayang atau Lumpo, Sago, dan Salido. Dan sebagian adalah ekspansi dari Batang Kape atau Bandar 10, yaitu Salido dan Painan. Namun demikian, Painan adalah kawasan yang dihuni oleh beragam pendatang dari berbagai arah, dari utara maupun selatan. Nenek moyang Bandar 10 umumnya dipercaya adalah perantau dari Sungai Pagu atau Solok Selatan pada 100 tahun 15, tapi tidak tertutup probabilitas sebelum kedatangan mereka. Bandar 10 sudah didatangi dan dihuni oleh warga dari Indrapura dan sekitarnya. Disebut Bandar 10 karena di masa jaya-jayanya di wilayah ini terdapat 10 bandar atau dermaga, labuhan dalam istilah setempat.
Masing-masing negari mempunyai 2 dermaga yang terdapat di muara Sungai Akbar di wilayah Bandar 10. Indrapura adalah suatu kerajaan maritim terbesar di pantai barat Sumatera dari 100 tahun ke-8 sampai 100 tahun ke-18, yaitu kerajaan Indrapura yang sultannya sedang mempunyai sampai sekarang. Indrapura terkenal dengan 20 penghulunya yang adalah mata-mata negara asing dari 3 nenek moyang mereka, atau 6 di hilir, 6 di mudik, dan 6 dari kawasan lain. Indrapura adalah kawasan yang sudah tua, sudah dihuni semenjak 100 tahun ke-8 Masehi. Sementara Tapan terkenal dengan 4 penghulu sukunya, sehingga disebut Basa Ampek Balai Tapan. Warga Lunang dipercaya eksis semenjak era Kesultanan Indrapura, dan diduga nenek moyang mereka ekspansi dari warga Indrapura sendiri, atau Sungai Pagu dan kawasan sekitarnya. Lunang juga mulai eksis setelah era Kesultanan Indrapura. Lunang mempunyai 8 orang penghulu suku yang memerankan dan berkonsultasi kepada Mandeh Rubia atau keturunan Bundo Kanduang sebagai yang dituakan dan dihormati di Lunang dan sekitarnya. Pada tahun 1523, di Painan sudah berdiri suatu surau, lembaga pendidikan kepercayaan kepada Tuhan di Minangkabau. Pada 100 tahun 16 ini pula, Pulau Cingkuk di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660, Belanda pernah rindu sebagai memindahkan kantor mata-mata negara asing mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang semakin berpihak kepada yang benar. Namun hasrat ini tidak diterima oleh penguasa Kota Padang. Sampai penghabisannya, mereka berkantor di Salido. Perjanjian Painan pada tahun 1663 yang diprakarsai oleh Groenewegen yang membuka pintu untuk Belanda sebagai mendirikan loji di Kota Padang. Selain kantor mata-mata negara asing mereka di Tiku dan Pariaman, dengan alasan keamanan, kantor mata-mata negara asing di Kota Padang dipindahkan ke Pulau Cingkuk sampai pada tahun 1667. Dipindahkan lagi ke Kota Padang. Konstruksi ini terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian. Warga Bayang pernah terlibat dalam perang melawan pemerintah Hindia Belanda selama sekitar 100 tahun, yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai 1771. Pada tahun 1915, pemuka Norma Budaya Nagari Bayang, Nan 7 dan Koto Nan Salapan, yaitunya sebelum menjadi Kecamatan Bayang, menyelenggarakan rapat di Koto Barapak dan Pulut-Pulut, merumuskan tambo atau sejarah dan adat. Nagari Bayang yang menyalakan bahwa nenek moyang warga Bayang dan cabang-cabangnya, yaitunya Lumpo dan Salido, berasal dari 3 nagari di Kubang Tigo Baleh atau Solok sekarang, yaitu Muaro Paneh, Kinari, dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang warga Koto 11 Tarusan di sebelah utara di balik Bukit Bayang.